Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak anugerah kesehatan, iman, ihsan sehingga kita semua bisa mengikuti kajian kali ini. Selawat serta salam terhaturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama di kelas keilmuan LKK yang sedianya ini diselenggarakan pada Rabu kemarin tanggal 8 April 2020 pukul 19.30 sampai selesai. Cuman karena hari Rabu kemarin bertepatan dengan nisfu Sa'ban dan malam nisfu Sa'ban adalah malam yang berkah untuk digunakan untuk beribadah, untuk membaca doa-doa tertentu, maka kegiatan ini dialihkan ya menjadi hari Jumat sore pukul 19.30. Dan alhamdulillah kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang intelektual dari Lembaga Keagamaan Kampus IAIN Metro. Dan nanti ini kita setelah berdiskusi di forum ini, melihat rekaman ini, kemudian nanti kita berdiskusi di grup WA ya, di grup di WA lebih lanjutnya seperti apa. Oke, baik, saya akan sedikit menyampaikan materi dan nanti untuk komunikasi lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Aditya dan Mas Rifki yang ada di nomor kontaknya di sini untuk bisa masuk ke dalam grup ini ya. Baik, tema yang kita pilih adalah belajar bijak saat wabah corona. Teman-teman semua, seperti yang sudah kita tahu, hari ini ya, dunia sedang mengalami pandemi atau wabah yang terjadi di seluruh permukaan bumi, dari utara sampai selatan ya, dari Amerika sampai Eropa, Asia sampai Afrika, semuanya melaporkan sudah terjadi COVID atau coronavirus disease tahun 2019. Kemudian data terakhir di seluruh dunia, ini data pada tanggal 10 ya, tanggal 10 hari ini, tadi pagi jam 11 tadi siang, saat ini di seluruh dunia yang terkena virus corona itu ada 1 juta lebih, 1,6 juta. Kemudian di Indonesia sendiri sampai kemarin sore dilaporkan ada 3.293 orang yang sakit, yang sembuh ada 252 dan yang meninggal dunia ada 250. Mari kita kirimkan doa bersama untuk kerabat-kerabat kita, sesama bangsa Indonesia yang meninggal dunia. Semoga mereka semua diterima di sisinya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Wabil khusus saya akan menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh tim tenaga kesehatan yang sudah bekerja luar biasa menanggulangi wabah ini. Baik, dan kita berharap semoga semua yang keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang mengalami sakit semoga segera lekas sembuh. Oke, baik, kembali ke tema corona. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang dampaknya, sekarang pertanyaannya siapa yang menyebabkan dampak itu ya? Apa penyebabnya? Baik, ini adalah tampilan dari viren. Viren itu artinya virus yang dia terlepas. Virusnya apa toh? Virus itu adalah mikroorganisme yang bersifat patogenik. Jadi dia merusak. Kalau mikroorganisme itu artinya makhluk hidup yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Nah, jumlahnya bentuknya sangat kecil sekali, dan ini kalau kita lihat sebetulnya virus itu dia bukan kalau disebut makhluk hidup ya dia hidup, tapi dia tidak memiliki perangkat untuk melakukan metabolisme dalam tubuhnya, gitu ya. Sehingga kalau dia dan bahkan untuk mereplikasi dirinya pun juga tidak bisa, kecuali dengan menumpang inang ke makhluk hidup lain yang ditumpanginya. Nah, kalau misalkan dia terlepas dari inangnya ya, kemudian dia terbang, nah maka tampilannya seperti ini.
gambarnya bulat. Nah, bulat itu maka orang ilmuwan menyebutnya sebagai corona. Nah, orang yang sudah terkena penyakit ini ada beberapa gejala yang untuk tampil. Misalkan yang pertama demam. Jadi mayoritas orang yang sakit itu demam. 88% orang yang terkena virus corona mengalami demam. Kemudian 68% diantaranya mengalami batuk kering, kemudian mengalami kelelahan, produksi dahak, kehilangan bau sampai sesak nafas, dan seterusnya. Ini adalah beberapa gejala-gejala yang umum terjadi ketika seorang terjangkit virus corona. Baik, kemudian lalu seperti apa penularannya? Penularan virus corona itu terjadi lewat droplet atau droplet itu kayak semacam serbuk, bukan serbuk tapi lebih pada tetesan-tetesan kecil gitu ya, dari uap yang kita keluarkan ketika kita bernafas atau respirasi, melakukan respirasi. Ketika bernafas itu kan kalau kita bernafas, nah itu kan ada uap airnya itu kan. Nah, uap air itu termasuk bagian dari tadi yang menyebabkan virus, karena virus itu tadi bisa keluar lewat nafas yang kita keluarkan itu kan, atau pas lagi bersin itu kan. Nah, kita lihat ya, ini ada video dari JAMA Network. Nah, ketika seseorang berbicara, maka dia akan mengeluarkan droplet ya, atau uap air ya, dari mulut dia, dari hidung dia. Nah, ini kurang lebih jaraknya sekitar 50 cm. Makanya dianjurkan untuk menjaga jarak aman kurang lebih 1 meter gitu ya. Karena bernafasnya itu dropletnya kurang lebih sekitar 1 meter itu kan. Nah, ini kalau menyembur bisa sampai 1 meter, 1,1 meter. Ini kalau udah gitu ya, meniup gitu ya, itu bisa 100 cm, 110 cm jangkauan dari dropletnya. Nah, titik-titik putih ini adalah droplet yang di dalamnya bisa mengandung ya, bisa kuman, bisa virus, bisa ikut juga terbawa terbang di sini. Nah, kemudian kalau orang bersin, nah ini bersin. Nah, kalau bersin itu jaraknya bisa mencapai 7 sampai 8 meter. Jauh sekali ya. Orang bersin. Nah, makanya hati-hati kalau bersin itu ya. Ditutup pakai siku bagian kiri. Gitu ya. Karena jaraknya bisa lebih dari 7 sampai 8 cm. 7 meter ya, bukan cm lagi jaraknya, saking jauhnya. Baik, kemudian lalu bagaimana penyebaran virusnya? Jadi kalau orang terkena virus, nah ini bersifat menular itu ya. Jadi kalau orang yang sudah terkena virus ini, maka dia bisa menularkan virus itu kepada orang lain, dan orang lain terkena itu akan terus menularkan kepada yang lainnya. Nah, ini ada pola yang saya temukan di kumparan dari Meli Santoso. Kita lihat bagaimana. Kalau satu orang itu bisa menularkan kepada 2 orang, dan 2 orang ini kemudian menularkan kepada 2 orang lagi, 2 orang lagi masing-masing menularkan kepada 2 orang lagi, terus dan seterusnya itu. Maka pada langkah atau putaran yang ke-10 itu yang terdampak itu menjadi lebih dari 2.000 orang. Jadi ketika satu orang yang sakit, kemudian dia menulari 2 orang, dan masing-masing 2 orang ini menulari 2 orang lagi, kemudian menulari 2 orang lagi, terus itu pada 10 kali putaran itu, maka akan bereplikasinya menjadi 2.000 orang. Dari 1 orang hanya 10 kali putaran. Makanya virus ini termasuk virus yang berbahaya. Berbahaya kenapa? Berbahaya karena sifat dia yang sangat menular, gampang menular, dan pola penularannya itu tidak bisa kita identifikasi saat itu juga, karena ada waktu kurang lebih 7 sampai 14 hari virus itu berinkubasi dalam tubuh manusia. Berinkubasi itu artinya kalau orang terkena virus kemudian dia betul-betul sakit, nah itu ada jangka waktu kurang lebih 7 hari. Itu kalau 7 sampai 14 hari. Kalau selama 7 sampai 14 hari itu kok dia kondisi fisiknya nggak ada masalah, imunnya kuat, ya, antibodinya sudah keluar, maka bisa jadi dalam jangka waktu itu dia nggak sakit, gitu ya. Nah, itu kita mengenal terlebih dahulu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika menyikapi virus yang sedemikian banyak ini? Oke, yang harus kita lakukan adalah kita bersikap bijak dan adil. Ada 2 kata kunci. Pertama, bisa bersikap bijak dan adil. Bijak dalam hal apa saja? Yang pertama, bijak dalam hal
kesehatan, yang kedua bijak dalam belajar, yang ketiga bijak dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, kemudian yang terakhir adalah bijak dalam beragama. Sebenarnya ada banyak bidang yang terkait ya, tapi saya menyederhanakan menjadi empat poin saja. Pertama, bijak dalam hal kesehatan, yang kedua bijak dalam belajar, yang ketiga bijak dalam bidang ekonomi, sosial, politik. Ini ekonomi, sosial, politik saya jadikan satu. Kemudian yang terakhir adalah bijak dalam beragama. Ada 4 poin ya. Ada banyak, tapi kita sederhanakan apa saja biar lebih fokus. Yang pertama, bijak dalam hal kesehatan. Oke. Bijak dalam kesehatan itu ada beberapa hal sebetulnya ya, tapi yang paling poin adalah yang pertama menjaga kesehatan, baik kesehatan diri, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Oke. Menjaga kesehatan diri ya, sering-sering kalau Anda mau makan atau apa ya, cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun. Anda keluar dari luar dan masuk ke dalam juga cuci tangan menggunakan sabun gitu ya. Jaga keluarga, bersihkan lingkungan, bersihkan pakaian yang digunakan. Kalau Anda dari luar terpaksa keluar maka ya gunakan pakaian yang tertutup, lengan panjang gitu ya, pakai penutup kepala, kemudian pakai masker gitu ya. Ketika masuk pulang gitu kan, selama di luar jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dan jangan menyentuh wajah ya, karena bisa jadi tangan ini menyentuh dengan virus, kemudian virus itu kalau kita menyentuh wajah maka virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker, kemudian physical distancing atau jaga jarak. Tadi kita lihat ya bahwa kalau orang droplet itu bisa keluar dari mulut itu jarak lebih 50 cm ketika orang berbicara atau bernafas. Ketika orang meniup bisa sampai 1 meter, tapi kalau bersin bisa sampai 6 atau 7 meter. Itu saking jauhnya. Maka menjaga jarak itu penting. Kemudian kalau Anda merasa kurang nyaman, merasa sakit, dan sakitnya berkaitan dengan gejala-gejala yang tadi itu, demam, batuk, pilek, tenggorokan kering, kemudian sakit tenggorokan, susah apalagi sampai senafas, maka segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lama-lama ya, langsung aja hubungi begitu ya. Dan gunakan masker. Baik, selanjutnya ini saya akan menampilkan ilustrasi tentang tadi ya, social distancing. Nah, karena semuanya ngumpul jadi satu, maka sekali kena batu ya, sekali lempar, wah semua langsung hancur. Tapi sekarang kita lihat kalau ada jarak. Kalau ada jarak maka relatif lebih aman gitu ya. Little space make us safer together. Jaga jarak di rumah saja. Baik. Kemudian yang kedua adalah bijak dalam belajar. Ini terutama bagi mahasiswa atau pelajar gitu ya. Penting banget karena bagaimanapun juga sekolah belajarnya di rumah, bukan diliburkan ya, tapi belajar di rumah. Karena belajar di rumah tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang paling penting adalah ini, yang pertama buatlah target dan jadwal. Target itu terkait dengan apa yang ingin Anda capai dalam waktu tertentu. Kalau jadwal itu bisa jadwal harian atau jadwal mingguan. Misalnya jadwal kuliahnya kapan, dibuat jadwalnya, dan itu ditempelkan jangan di kamar, kalau bisa di ruang yang terbuka. Agar apa? Agar orang lain juga bisa melihat, anggota keluarga lain bisa mengetahui, oh ini Anda saatnya jam belajar. Bisa mengingat Anda kalau Anda lupa. Atau misalkan Anda tiba-tiba mengurung di kamar gitu kan, orang ketika melihat itu ya, jadi orang jadi ngerti, misalnya adik Anda mau ngajak main atau gimana gitu kan, lihat ada jadwalnya sedang belajar, berarti dia nggak ganggu Anda di kamar lagi belajar. Terus yang kedua, siapkan bahan belajar. Bahan belajar ada banyak sekali ya, apalagi sekarang online ada banyak sekali materi yang bisa kita unduh secara online, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali perpustakaan, fasilitas-fasilitas pendidikan yang membuka akses terhadap buku-buku yang mereka miliki dalam bentuk digital. Kemudian bagi waktu ini penting banget, karena di rumah itu kan nggak ngapa-ngapain, kegiatannya cuma satu aja, belajar, maka kita harus, dan kita banyak ya, ada belajar, ada ngurus apalah macam-macam gitu kan, maka kita penting untuk memastikan bahwa kegiatan waktu itu dimanfaatkan secara maksimal. Dan penting juga jangan menunda. Anda dapat tugas gitu kan,
segera kerjakan. Anda dapat tugas lagi, segera kerjakan itu kan. Karena kalau nggak dikerjakan maka nanti bisa menumpuk di akhirnya, kemudian nggak maksimal hasilnya. Dan terakhir, fokus. Ya, kalau Anda lagi belajar, fokus. Sosial media matikan gitu. Jangan belajar sambil main, balas chatting WA-nya siapa gitu kan, sambil stalking status WA-nya siapa, sambil Facebookan atau sambil yang lainnya. Fokus saja belajar. Saatnya sosmed ya nantilah kalau sudah selesai belajarnya. Gitu ya. Kemudian ada beberapa aplikasi belajar yang mungkin guru-guru Anda sudah menggunakan. Ada Classroom gitu ya, yang bisa digunakan untuk belajar, atau bisa menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, untuk materi-materinya untuk anak sekolah bisa menggunakan aplikasi rumah belajar dan ruang guru. Kalau Anda biasanya beberapa provider telekomunikasi menyediakan akses gratis untuk mengakses ruang guru ataupun fasilitas rumah belajar yang lainnya. Silakan itu dimanfaatkan. Ini biasanya untuk belajar ya. Kalau untuk perkuliahan biasanya menggunakan Classroom. Untuk konferensi atau presentasi materi bisa menggunakan Google Meet yang seperti ini atau Zoom ya. Ya emang agak sedikit boros sih, tapi maka diatur waktunya. Presentasi maksimal setengah jam aja udah cukup. Nanti diskusi dilanjutkan di WA, di grup WA yang lebih ngirit ya. Kemudian beberapa literatur digital yang bisa diakses ada Cambridge University Press, The Taylor Francis, Elsevier, kemudian Springer, Sage, kemudian ya Muse, Henriette, Deutsche Academia, Edu dan lain sebagainya. 5 poin yang pertama, 6 item yang pertama ini mereka menggratiskan akses yang selama ini berbayar. Tapi karena ada menyikapi COVID-19 ini, mereka menggratiskan akses terhadap database mereka, karya-karya mereka, buku-buku, dan semua yang mereka terbitkan. Baik, kemudian dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang saya catat. Yang pertama terkait dengan ketahanan pangan, yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga work for home, kemudian yang keempat budaya kerja yang sehat, dan yang terakhir adalah ikuti arahan dari pemerintah. Yang pertama ketahanan pangan. Ini kalau lockdown itu ya terjadi di beberapa tempat luar negeri itu kan, yang mereka borong itu yang pertama kali adalah makanan. Orang nggak akan nyari HP bagus ketika dapat informasi akan lockdown. Yang pertama kali mereka cari adalah bahan makanan. Penting sekali untuk memastikan bahan makanan itu tersedia dengan baik. Nah, Anda bisa memanfaatkan yang lingkungan tersedia di lingkungan sekitar, ya, misalkan dengan membuat ini ya, hidroponik, tanaman hidroponik di lingkungan kanan kiri rumah Anda itu kan. Nah, sambil sela-sela pas nggak ada kegiatan itu kan, menanam sayuran di kanan kiri rumah, itu penting sekali. Untuk apa? Ya untuk memastikan bahwa Anda punya bahan makanan yang cukup. Perlu juga berkomunikasi dengan lingkungan untuk barangkali ini terutama di lingkungan yang memungkinkan di situ diadakan kayak semacam lumbung desa ya, lumbung desa atau lumbung RT, sehingga masing-masing wilayah itu memiliki ketahanan pangan. Ini penting sekali karena ketika semua akses akses ekspor impor makanan itu kemudian sekarang kan masalahnya di semua tempat itu kan sedang mengalami corona semua. Di Vietnam misalkan, mereka yang selama ini biasa ngimpor makanan, ngimpor beras itu kan mereka sekarang udah menutup ekspornya itu kan. Repot kalau kita nggak punya itu kan. Karena kita penting untuk ketahanan pangan. Bahan makanan pokok kita coba untuk bersubsidi ya. Umbi-umbian yang coba ditanam di sekitar lingkungan kita. Dan itu memungkinkan bagi kita untuk memperkuat daya tahan pangan kita. Terus yang kedua, jaring pengaman sosial itu juga penting dilakukan. Bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa atau pemerintah dari RT gitu ya. Bagaimana caranya agar kita saling melindungi, saling kayak semacam perlu dibuat kayak semacam lumbung bersama, gitu. Lumbung sumber daya bersama. Kita punya apa bisa dimanfaatkan bersama di situ. Itu ya, teknisnya nanti bisa disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Kemudian work for home atau work from home, bekerja dari rumah. Tentu ini ya tidak semua pekerjaan bisa diselenggarakan di rumah ya, tapi mungkin pekerjaan seperti yang bisa diselenggarakan di rumah silakan berubah ya dari kantor pindah ke rumah. Nah, tapi untuk ini biasanya dari kelas menengah atas ya, tapi kalau untuk kelas bawah agak repot memang. Maka kalaupun toh Anda harus bekerja di ruangan, pastikan budaya kerjanya sehat, jaga jarak ya, kemudian pakai baju yang tertutup
baju dengan panjang, kemudian bawa masker gitu ya, pakai penutup kepala, dan pastikan Anda sering kali cuci tangan gitu ya. Kemudian ketika pulang ke rumah, jangan langsung berhubungan dengan siapapun, jangan menyentuh apapun, langsung lepas semua pakaian, langsung cuci semua pakaian, mandi, selesai mandi baru kemudian berinteraksi dengan keluarga gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ikuti arahan pemerintah. Nah, ini istilahnya kalau lagi perang gitu kan. Perang itu kalau yang namanya perang ya harus satu komando gitu kan. Kalau misalkan yang jenderalnya bilang A, kemudian anak buahnya bilang B, ya kan, satu serang, yang satu malah nggak nyerang, kan jadinya kacau gitu kan. Nah, kemudian kita juga perlu untuk memperkuat ini, misalkan ini Mas Deddy Corbuzier menyelenggarakan mengajak seluruh masyarakat untuk membantu tenaga medis. Ya kita tahu lah APD untuk tenaga medis itu sangat kurang, sementara mereka adalah garda depan itu ya dalam penanganan COVID-19 ini. Makanya ya Anda yang saatnya zakat mal itu kan boleh dibayarkan lebih awal zakat malnya, atau Anda punya sedikit tabungan yang memungkinkan untuk disedekahkan, silakan sedekahkan. Ada banyak fasilitas, misalkan di Nuker atau Lazisnu atau di Muhammadiyah MDCC, itu juga mereka ada banyak fasilitas yang memungkinkan untuk kita menyumbang bagi tenaga medis. Baik, kemudian dalam agama ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam bijak dalam beragama. Yang pertama adalah pahami maqasid syariah atau tujuan-tujuan penerapan syariah. Prinsipnya adalah maqasid syariah itu adalah Islam diterapkan itu yang pertama untuk menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua untuk menjaga jiwa, hifdzul nafas. Terus hifdzul akal, hifdzul nasal, hifdzul air, hifdzul mal. Yang pertama menjaga agama, terus yang kedua menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu sangat penting sekali. Nanti akan kita bahas di bagian belakang ya. Kemudian yang kedua hindari kerumunan. Kalau kita lihat beberapa di NU atau Muhammadiyah misalkan ini sudah memberikan pembatasan dalam hal kerumunan kegiatan keagamaan. Bahkan Muhammadiyah misalkan itu sudah sejak bulan Maret kemarin menginstruksikan kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur di rumah masing-masing. Di NU pun juga sama, tidak jauh berbeda, terutama di daerah yang kategori merah. Ya, maka di situ lebih baik sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Kemudian yang kedua ad-doror. Doror itu la dororo wa la diroro. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Dan yang terakhir kita harus memetik hikmah dari setiap kejadian. Baik, terkait dengan sholat Jumat. Nah, ini ada kejadian menarik ini. Ada orang yang 73 jamaah tablik di Masjid Kebon Jeruk positif corona. Ini ceritanya dia masih menjalankan sholat Jumat gitu kan, dan ternyata di situ ada 3 orang yang positif. Akibatnya apa? Akibatnya ya satu masjid itu dikarantina, dan dites satu persatu akhirnya ketahuan ada 73 jamaah tablik di Masjid Kebon Jeruk itu positif corona. 73. Gitu. Gara-gara apa? Ya gara-gara mereka nekat ngumpul. Ya, padahal udah dilarang, ya udah nekat ngumpul di situ, dan ternyata 3 orang diantaranya kena COVID, ya 73 diantaranya langsung kena tertular, gitu ya. Nah, sebetulnya fenomena seperti ini kalau kita lihat dalam sejarah Islam, misalnya ini ya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang hidup pada tahun ke 773 Hijriyah, sudah menuliskan kitab Badul Ma'an fi Fatih Ta'am. Ini kitab yang menuliskan, beliau mencatat sejarah tentang kejadian wabah yang terjadi pada masa beliau. Pada halaman 329 ini saya bacakan. Nah, dulu ya, ini fasara yat'una wa yasrahuna sarahan 'aliyan wa dzalika fi sanatin 64 wa 700 lamma waqa'a ta'un bidamsyik fadzakara anna dzalika hadisa sanah 49 wa kharaja an-nas ila suhra wa ma antum ma'aba akabiral baladi fada'u wastaghathu fa'antum ta'un pada dzalika wa kathar fa kana qabla du'aihim akhafu. Jadi ketika orang kemudian para pemimpin di Damaskus itu dulu pada tahun 764. Nah, terjadi wabah. Kemudian para pemimpin mereka mengajak
agar apa ya, berkumpul ila sokhra, makhrajan nas ila sokhra, berkumpul di lapangan, kemudian fata'u wastaghasu, mereka berdoa bersama istighosah di sana. Tapi apa yang terjadi? Fa'amata'an pada dzalika makathra. Setelah itu yang sakit itu malah justru semakin banyak. Wa kana qabla du'aihim akhafu, padahal sebelumnya sedikit. Itu di Damaskus. Kemudian di Mesir pun juga sama. Falamman salafa sahru hatta sara adada ma yamutu fi kulli yawm bil qahirah fawqa alfin thumma apa? Tuzad, thumma tuzayid. Jadi kejadiannya hampir sama, gitu ya. Orang ngumpul di lapangan berdoa bersama-sama di sana. Akibatnya apa? Wah, akibatnya malah justru yang sakit dan yang meninggal dunia di Mesir itu jauh lebih banyak. Fawqal af, per hari lebih dari 1.000 orang. Padahal sebelumnya nggak sampai segitu. Gitu ya. Karena mereka berkumpul di tempat yang sama sehingga terjadi pengurangan di situ. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang beliau adalah ahli hadis. Baik. Lalu bagaimana? Mungkin ada beberapa teman kalian yang menyatakan bahwa, nah, sholat Jumat itu kan wajib. Kalau kita meninggalkan sholat Jumat gimana itu kan? Baik, kita baca. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-Jum'ah hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun aw imra'atun aw shabin aw maridun. Jadi Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Maka fardu kifayah, fardu ain. Kecuali 4 orang. Yang pertama abdun mamlukun, budak. Terus yang kedua aw imra'atun, perempuan. Itu perempuan enggak wajib. Aw shabin, anak kecil, anak kecil enggak wajib. Aw maridun, atau orang yang sakit. Nah, orang yang sakit tidak wajib menunaikan sholat Jumat. Atau orang yang khawatir dia terkena penyakit karena penyakitnya menular, maka juga tidak wajib kena sholat Jumat. Loh, tapi kalau meninggalkan sholat Jumat gimana Pak sampai 3 kali? Itu gimana? Katanya berdosa. Iya. Wa man taraka salasa jumu'ain biha taba'allahu ala qalbi. Kalau ada orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, meremehkan sholat Jumat, maka Allah menutup hatinya. Ya. Ini ada 2 hadis yang hampir sama itu kan. Taba'allahu ala qalbihi. Jadi Allah menutup mata hatinya atau mengunci mata hatinya. Tapi perhatikan, di sini ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah tahawun, ya, tahawun atau meremehkan, dan yang kedua adalah min ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Jadi kalau orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada udzur dan meremehkan sholat Jumat, maka dia terkena hukum tadi, taba'allahu ala qalbi. Tapi kalau dia tidak meremehkan, artinya dengan mengganti sholat zuhur, kemudian karena memang ada udzur, sakit atau karena memang khawatir di situ terjadi penularan penyakit, ya maka boleh meninggalkan sholat Jumat. Gitu ya, mengacu pada hadis 2 hadis ini. Lalu bagaimana dengan sholat jamaah? Ya, sholat jamaah apalagi ya. Nah, di sini boleh meninggalkan sholat jamaah. Ya, man sami'a nida falam yajibhu fala sholata lahu illa man adara, kecuali orang yang ada udzur. Qalu ya Rasulullah famal udhur? Para sahabat bertanya, udhurnya apa ya Rasul? Khaufun aw maradun. Ya, khauf, khawatir, aw maradun, atau sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Lalu apa udhurnya untuk meninggalkan salat jamaah? Yang pertama udhur matar, hujan. Ya, wal barad, atau suhu yang sangat dingin gitu ya. Nih. Oke, wa nahwu dzalika. Kemudian ini waqala fa'an Ibnu Abbas annahu qala li mu'adzin fi yaumin matirin. Apa ya? Apa ya? Ya, ngaji. Imam Ibnu Abbas pernah memerintahkan ya muadzin ketika hari itu hujan deras itu kan. Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Jadi ketika azan diperintahkan untuk mengganti ya hayya 'alas shalah diganti sallu fi buyutikum, gitu ya. Sallu fi buyutikum artinya salatlah di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau kita mengacu pada kaidah fikih, sihatul abdan muqaddimatun ala sihatil adyan. Ya, kemaslahatan ya badan itu didahulukan dibandingkan kemaslahatan agama atau ibadah ya. Anal ibadah la tatallabu minal insan ayyu'adziba nafsahu, bahwa ibadah itu tidak diterapkan hanya untuk menyiksa diri manusia. Jadi tidak ada ibadah yang disyariatkan
kalau ibadah tersebut itu kok sampai menyiksa manusia, itu tidak ada ibadah yang berpotensi menyakiti manusia. Kalau ada ibadah yang berpotensi menyakiti manusia, maka ibadah tersebut bisa diakhirkan, mendahulukan kemaslahatannya. Ya, maslahatul insan daiman muqaddamatan ala maslahatiddin. Ya, kemaslahatan insan manusia didahulukan selamanya, didahulukan ya ketimbang kemaslahatan agama. Wal maksud biddin huna ala ibadah. Ini kemaslahatan ibadah. Jadi kalau ada ibadah yang bertentangan atau melakukan ibadah kok itu benar justru mengganggu kesehatan, maka kesehatan yang didahulukan. Misalnya ini, wal ajam'u fil matar wa tarkul jamaah wa jum'ah bil adar al ma'rufah. Ya, misalkan sholat jamaah ketika ada hujan, meninggalkan sholat jamaah atau meninggalkan sholat jamaah karena memang ada udzur sakit tadi misalkan, maka diperbolehkan. Nah, sesuai dengan hadis Abu Hurairah, ya, inna dinallahi yusrun. Inna dinallahi yusrun. Ya. Inna khairadinikum aisaruhu. Ya. Inna khairadinikum aisaruhu. Ya. Bahwa agama itu mudah. Ya, agama yang paling mudah, yang paling baik itulah yang paling memudahkan. Ya. Bahkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma. Malam yakun isman. Jadi kalau Rasulullah berhadapan dengan dua hal, ya, maka Rasul pasti akan memilih yang paling mudah, sepanjang yang mudah tersebut itu tidak berdosa. Ini kutipan ini diambil dari kitab Al-Ashbah wa Nadhair Imam Asy'ari. Baik, kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil? Begini, ini saya mendapatkan informasi dari tadi siang membaca dari berita atau artikel yang ditulis oleh sahabat saya, Mas Ahmad Muntir. Nah, beliau menulis catatan dari guru saya, Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i Mubarak. Dengan adanya corona ini, kita sebetulnya melewatkan beberapa hal yang selama ini itu merupakan nikmat, tapi itu kita anggap hal yang biasa. Misalnya begini, keluar dari rumah itu nikmat gitu ya. Sekarang kita baru kerasa di rumah terus lama-lama bosan gitu kan. Jadi selama ini bahwa keluar dari rumah itu adalah sebuah nikmat gitu kan, dan kita melupakan itu, menganggap itu hal yang biasa. Belajar di kelas itu selama ini kita menganggap bahwa itu beban itu ya, tapi kita nggak belajar di kelas, belajar di rumah itu juga lama-lama kita ngerasa enak ya belajar di kelas ya gitu. Kalau di rumah repot, harus ini itu gitu kan. Untuk kerja misalnya, Anda punya kerjaan di pekerjaan, kemudian di situ sering konflik dengan teman, atau misalkan di situ dimarahin sama atasannya, itu mungkin kita mengeluh gitu ya. Tapi ketika terjadi corona kemudian terjadi PHK, kita jadi merasa bahwa ya meskipun dulu kondisi seperti itu, kita merasa itu bagian dari nikmat gitu kan. Ternyata masih nikmat, nggak banyak pekerjaan itu ya. Oke, selanjutnya adalah pererat keluarga. Ini penting mumpung lagi ngumpul, kemudian pererat lingkungan dan meningkatkan kapasitas diri mumpung kita lagi ada waktu yang cukup luas gitu ya. Selanjutnya saya mengutip dari Profesor Haris Hussein. Nah, ini penting juga untuk kita jadikan peringatan. Kami tidak takut pada corona, kami takut hanya pada Tuhan. Serius. Nanti kalau misalkan bukankah lebih baik begini, saya dan keluarga takut karena corona sehingga tidak lagi sempat beribadah kepadamu dan tidak bisa bermanfaat untuk sama. Ya, padahal kita dosa kami masih banyak dan kita nggak tahu besok itu mau ke neraka atau ke surga. Nah, di tempat kami kan belum kena zona merah, kok sholat Jumat ditiadakan? Loh, tapi kalau misalnya di situ belum ada tes sana ya gimana itu kan? Oke, pas dulu. Oke, baik, di daerah kami belum masuk zona merah, nggak ada yang kena corona itu kan, kok sholat Jumat ditiadakan? Dan masalahnya adalah selama ini kan belum ada tes massal dan yang membuktikan bahwa kampung kita aman itu kan, maka masih ada mungkin di situ ada corona meskipun kelihatannya sehat gitu ya. Lebih baik saya mati saat sholat di masjid daripada mati takut karena corona. Serius, corona itu nggak bisa membuat mati seketika. Ada proses inkubasi 14 hari. Ya mungkin kita harus di masjid, terus dirawat di rumah sakit dan matinya di kasur. Dan itu bukan jihad gitu kan. Kemudian kenapa masjid ditutup padahal mal atau warung tetap buka?
masih ditutup, kita masih bisa beribadah di rumah. Jumatan bisa diadakan zuhur dan ada tuntunan syariatnya. Tapi kalau warung ditutup, terus gimana cara memenuhi kebutuhan makan dan lain sebagainya? Kemudian bukannya mati itu udah ketentuan dari Allah, kita semua pasti mati. Kok kenapa takut sama corona? Mati itu sudah pasti, tapi penyebab dan caranya kita nggak tahu. Gitu kan? Kalau kena corona berbahaya, itu bisa mati dan menular orang lain. Gitu kan? Itu lebih berbahaya. Kemudian terakhir, solusi menghadapi corona itu penegakan khilafah. Serius. Pada masa Khalifah Umar sudah ada wabah awamas yang bermula dari Palestina, terus ke Syam dan menyebar ke daerah lain. Bahkan 30.000 orang wafat termasuk para sahabat Nabi. Ya, jadi memang seharusnya bukan khilafah. Tapi apa? Kita mengembalikan ini kepada ini adalah problem yang bersifat medis, maka ya yang jadi acuan utama adalah penasihat-penasihat dari kalangan medis, gitu ya. Dan kita menggunakan agama secara bijak, gitu ya. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut diskusi di grup WA ya. Saya akhiri, kurang lebihnya maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.